Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Para jamaah sudah tarawih sekian insyaallah dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum terutus menjadi nabi dan rasul, artinya selama beliau berumur sampai berumur 25 tahun, itu sudah dikenal sebagai pribadi yang jujur, sebagai pribadi yang amanah. Ini kunci penting bagi seorang pemimpin. Integritas, soal kejujuran dan soal amanah ini menjadi kunci keberhasilan kepemimpinan seseorang. Oleh ketika Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin, itu bukan gelar sembarangan, itu gelar yang tidak diberikan ke semua orang oleh komunitas Quraisy. Hanya Rasulullah SAW yang mendapatkan gelar Al-Amin, yang maknanya adalah orang yang betul-betul bisa dipercaya karena kejujurannya, karena karena betul-betul bisa dipercaya dengan kejujurannya dan keamanan. Ini bukan klaim, ini pengakuan dari masyarakat, dari kaum Quraisy yang merupakan elit orang Arab pada saat itu. Nanti kita temukan juga bahwa orang seperti Abu Jahal yang begitu memusuhi Rasulullah SAW, ketika ada orang yang mengatakan apakah Muhammad itu berdusta, Abu Jahal marah. Saya tidak pernah menemukan Muhammad itu sebagai pribadi yang berdusta sekali. Semua yang disampaikan itu adalah kejujuran sesuai fakta dan seterusnya. Maka nanti ketika ada pertemuan antara Abu Sufyan dan Raja Heraklius, Raja Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, apakah orang yang menceritakan ini maksudnya Nabi Muhammad? Itu kalau kamu mendengar dia bicara, sebelum dia bicara kamu sudah punya praduga bahwa dia berdusta. Kata Abu Sufyan yang saat itu bukan sahabat Rasulullah SAW, yang saat itu adalah musuhnya Rasulullah SAW, musuh yang paling nomor satu. Yang nanti di peristiwa Fathu Makkah, Abu Sufyan mempunyai peran yang penting. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan pada selamat. Itu karena Abu Sufyan adalah orang yang selama ini selalu memusuhi Rasulullah SAW, dan ketika beliau ditanya oleh Raja Heraklius, itu yang dijawab, tidak sama sekali. Kami tidak pernah mendapati Muhammad berdusta. Berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejujuran dan keamanan Rasulullah SAW ini juga yang membuat Siti Khadijah, saudagar perempuan kaya raya pada masa itu, kepincut dalam tanda petik kepada Rasulullah SAW. Bukan karena ketampanannya, tapi karena kejujurannya. Khadijah itu sebagai saudara kaya yang statusnya saat itu janda, menjadi rebutan. Orang-orang yang istimewa, pemuka-pemuka Quraisy itu merebut untuk meraih simpati dan cinta dari Siti Khadijah. Tapi yang berhasil mendapatkannya bukan karena menginginkannya, hanya Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Khadijah merekam apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat menjalankan amanah bisnis dari Siti Khadijah ke Syam. Siti Khadijah mendapatkan laporan dari Maisarah, pelayannya Khadijah, karyawannya Khadijah yang lain, yang menceritakan bahwa kejujuran, bagaimana kejujuran, keamanan Rasulullah SAW. Para jamaah yang
dihijrahkan ke Madinah, itu Rasulullah SAW tidak meninggalkan begitu saja Makkah tanpa menyelesaikan amanah. Bahkan ketika amanah-amanah itu belum selesai, beliau memerintahkan Ali untuk tinggal di Makkah. Sayyidina Ali tidak ikut serta. Kita perlu paham juga bahwa hijrahnya Rasulullah SAW periode pertama ke Madinah itu bukan semua sahabat langsung, kan? 20 bahkan, dari 20 sampai 40 dalam beberapa riwayat, sampai 2 tahun baru lengkap para sahabat itu berhijrah ke Madinah. Alasannya banyak, ada yang menjalankan amanah dari Rasulullah SAW seperti Sayyidina Ali, ada yang menyelesaikan urusan usahanya dulu, ada yang menyelesaikan urusan rumah tangga karena ada pasangannya yang tidak setuju dengan hijrah itu. Ini sesuatu yang tidak sederhana di sebuah hijrah. Tapi poin dari apa yang ingin kami sampaikan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, betapa pentingnya amanah itu bukan hanya di lisan. Kejujuran itu bukan hanya diomongkan, tapi dilaksanakan, diterapkan. Maka ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat apa, percaya. Kenapa Abu Bakar juluki Siddiq? Karena Abu Bakar selalu percaya pada Rasulullah SAW. Kenapa percaya? Karena sepanjang Abu Bakar Siddiq menjadi sahabatnya Rasulullah SAW, sahabat dekatnya Rasulullah SAW, tidak pernah menemukan celah antara yang diucapkan dengan yang dipraktikkan itu berbeda. Baik, berarti maka disinilah apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW selalu berhasil menyentuh sembari orang-orang yang mendapatkan sentuhan dakwahnya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW yang pertama kali mengamalkannya. Kalau melarang sesuatu, Rasulullah SAW yang pertama kali meninggalkan. Dalam konteks kejujuran, Rasulullah SAW ketika bersabda menyampaikan pesan soal kejujuran yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaqun alaih, kualitas tertinggi. Kata Rasulullah SAW, inna sidqa yahdi ilal birr. Kejujuran itu pasti menghantarkan kepada kebaikan. Pasti menghantarkan. Kalau saya mengartikan inna itu tidak sesungguhnya, pasti. Inna sidqa yahdi ilal birr. Bir itu menurut para syarah hadis, segala jenis kebaikan itu ada. Kejujuran bisa menjadi masalah dalam jangka pendek, tapi insya Allah dalam jangka panjang dia akan menjadi kebaikan bagi. Kenapa? Itu yang menyampaikan Rasulullah SAW, dan itu saja, dan itu tentu saja adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nasidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari kejujuran, itu akan menghantarkan kepada surga. Wa inna rajula yajtana yakdziba yasdiqa hatta yuktaba Allah siddiq. Dalam riwayat yang lain, yasdiqa wa yatakhras sidq. Kalau ada seseorang yang jujur dan dia berusaha untuk terus jujur, ini penting, dan berusaha untuk terus jujur. Pakai film yang istimewa, berlanjut, ada keberlanjutan. Jujur kali bagus, tapi kita bisa jaga kejujuran. Kita tanamkan kejujuran kita pada anak-anak kita, pada keturunan kita, pada cucu-cucu kita. Inilah yang nanti membuat kita, keluarga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, yang dijaga kejujurannya, yang dipercaya orang atas kejujurannya, atas keamanan. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta meskipun kadang menguntungkan untuk dalam jangka pendek, pasti nanti akan menghantarkan pada dosa, pada sesuatu yang buruk, pada hal yang tercela, kedustaan. Wa innal fujura yahdi ilal nar.
soal jujur dan dusta, ternyata dampaknya luas. Kita sebagai Muslim, ketika orang lain, utamanya orang yang tidak seagama dengan kita, melihat kejujuran kita, itu saja sudah bagian dari dakwah. Kita berdakwah tidak hanya yang disampaikan seperti ini, tapi yang diamalkan, yang dipraktekkan, yang ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari kita, di lingkungan kita. Karena diri kita tetangga mungkin tidak seagama dengan kita, tetapi ketika kita menunjukkan perilaku yang jujur, perilaku yang amanah, orang akan melihat begitu orang Islam, dan itu dakwah luar biasa. Di Eropa, di Amerika sekarang sedang ada gelombang orang masuk Islam yang kadang-kadang. Maka di penghujung hadis itu, wa idza rajulan la yakdzib wa yataharral kadhib, orang yang berdusta sekali lalu kemudian terbiasa berdusta hatta yatabaddallahi kadzdzaba, nanti di sisi Allah akan dicap sebagai orang yang berdusta. Jadi ketika kita mempunyai predikat sebagai orang yang jujur, itu sudah kehormatan. Tapi ketika kita sudah dicap menjadi orang yang berdusta, itu sudah aib bagi kita. Yang ini penting sekali kita perlu fahami supaya kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Jadi yang ingin juga kami sampaikan pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagaimana mengukur perilaku dusta sama perilaku jujur? Gampang. Kata Rasulullah SAW, ya, asidku tumakninatu, kejujuran itu menenangkan. Kalau ketika kita mengatakan sesuatu kok tenang, kok nyaman, kok tidak ada gemuruh, kok tidak ada sesuatu yang berkecamuk di kepala kita, jujur. Maka kalau kita sudah terbiasa jujur, ya, gelombang jantung kita itu sama. Tapi kalau tidak, akan ada fluktuasi. Kenapa? Karena kedustaan itu menjadi hal yang tidak menenangkan. Wal kadzibu ribatun, kata Rasulullah SAW. Dusta itu sesuatu yang mengguncang. Karena kita habis melakukan sesuatu, habis mengatakan sesuatu, kok tidak nyaman, kok kita gelisah, kok kita resah, pastikan ada yang salah. Terima amplop, terima apa, kok habis itu ada sesuatu yang membuat kita resah, ya, pastikan ada sesuatu yang salah. Kembalikan. Kalau kita tidak salah, kembalikan. Itu bukan sesuatu yang rezeki kita, bukan. Itu bukan milik kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan itu di sisi Allah SWT. Berapa jumlahnya? Ya, kalau itu nanti menjadi aib kita dan keluarga kita di dunia, dan menjadi hisab kita di akhirat. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagai akhir dari apa yang kami ingin sampaikan, nasihat dari surah Taubah 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Bersamalah orang-orang yang jujur. Kita bisa seperti Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi As-Siddiq karena bersama Rasulullah SAW yang alami. Kita harus bangga mempunyai Nabi yang menjadi teladan bagi kejujuran, menjadi teladan bagi keamanan. Mudah-mudahan Ramadan ini memperbaiki setting kehidupan kita agar lebih memahami nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh agama kita, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, namanya terkait dengan kejujuran dan keamanan, karena itu adalah akhlak fundamental pada diri Rasulullah SAW. Maka beliau dijuluki Al-Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.